Di depan saya ini ada 3 buku sejarah tentang Nusantara. Dan ketiga buku ini berdasarkan referensi jejak arkeologis seperti prasasti, naskah atau teks, kemudian relief, dan lain sebagainya. Referensi-referensi itulah yang menguatkan daripada argumentasi mereka masing-masing. Yang pertama, Nusantara judul bukunya. Sejarah Indonesia, tulisan Bernard Vlek, ya, dari Belanda, Leiden. Kemudian yang kedua, Sejarah Bali, keluaran Udayana University Press. Kemudian yang ketiga, judul bukunya Bandar Kutibaning, Ngurah Paremarthe. Ketiga buku ini bicara juga soal dinasti Warmadewa dan Majapahit, ya. Dan ketiganya berbeda. Misalkan pada buku Nusantara karya Vlek ini. Jadi Majapahit tidak hancur karena Islam. Tetapi memang pada saat itu dihadapkan orang-orang Jawa pada situasi yang sulit. Antara berkongsi atau bersekutu dengan Portugis atau dengan Johor dan Demak. Dan akhirnya orang Jawa berbondong-bondong memilih Islam. Bukan berarti karena orang Jawa suka agama Islam, karena pilihannya memang sulit. Karena apa? Karena kalau Portugis berarti Kristen. Kalau Johor dan Demak berarti Islam. Sementara diketahui pada saat itu, kalau memilih Kristen, maka tradisi-tradisi mereka akan dihilangkan. Itu menurut buku ini nih, ya. Kemudian pada Bali ini, sejarah Bali, di sini disebutkan sebelum dinasti Warmadewa datang, ada kerajaan Singamandawa namanya. Hanya berkuasa selama 30 tahun. Setelah itu baru dinasti Warmadewa, Sri Kesari Warmadewa. Berbeda lagi dengan buku Bandar Kutibaning. Di situ disebutkan kerajaan Mataram kuno di Jawa itu pindah karena bencana alam yang maha dahsyat. Dalam perpindahannya, di situ ada Resi Markandia, seorang yang mumpuni ya, seorang yang wasita tinggi, menemukan cahaya di Bali. Namanya pada waktu itu bukan Bali, tapi Prawali. Di sekitar Laguna Besar ya, sepanjang 2 km itu. Di tepian itu, Laguna itu namanya Ermadatu, ya. Jadi disitulah kemudian kerajaan Narasinganegara berdiri pada waktu itu. Lalu kemudian singkat cerita sampailah pada keturunan yang bernama Mahesa Cempaka, cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ayahnya bernama Mahesa Wungeteleng atau Mahesa Wongatleng, ya itu. Kemudian kenapa sampai juga ikut di Bali? Di Prawali ini. Karena beliau menuruti nasihat dari Pinisepuh Kerajaan Dehe Kediri Jawa Timur. Karena pada saat itu juga dinobatkan Wisnuwardana menjadi raja pada umur 8 tahun. Wisnuwardana ini adalah cucu dari Tunggalametung, anak dari Anusapati. Ya. Jadi untuk menghindari konflik berlarut-larut, maka Pinisepuh keluarga dari Mahesa Cempaka menyarankan untuk pindah mencari jejak kerajaan Sri Kesari Warmadewa, yaitu kerajaan Narasinganegara. Mulailah pencariannya. Ditemukanlah di tempat yang sama di sekitar Laguna Ermadatu. Lalu pindahlah mereka berbondong-bondong situ. Tapi sebelum itu perang dulu melawan perampok dan perompak. Karena pada saat leluhurnya bernama Sri Aji Anak Wungsu dan Marakata Pangkaja itu, kerajaan itu sering tidak aman karena ada perampok dan banyak, akhirnya pindah ke Bedahulu. Nah, kemudian harus perang dulu sama perampok ini. Nah, mulailah di situ. Di sekitar Pura Gambur Anglayang itu. Jejak arkeologisnya. Mahesa Cempaka ini punya 10 gelar. 2 diantaranya adalah Sri Maharaja Jayapangus Arkaja Cihna. Dan yang kedua adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Nah, kemudian punya anak satu namanya Diah Lembutal yang punya gelar Keboiwo atau Kebo Barut, ya. Jadi Diah Lembutal ini Keboiwo. Nah, Keboiwo ini juga punya anak namanya Sri Trunajaya atau Sri Harsawijaya atau sekarang yang disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Kalau begitu berarti menggugurkan ada invasi Majapahit ke Bali. Kalau kita melihat daripada
catatan sejarah buku Bandar Kutibaning ini. Jadi tidak ada perang. Bagaimana mungkin pada zaman Hayam Wuruk, anak dari Tribuana Tunggadewi, Tribuana Tunggadewi ini adalah anak dari Kebo Iwe, sehingga Hayam Wuruk ini kan punya patih namanya Gajah Mada. Hayam Wuruk ini Kebo itu tuh kakeknya. Bagaimana mungkin menyerang kakeknya? Jadi gugur ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan tentang sejarah Bali, terutama Majapahit dan Warmadewa. Majapahit ini memang menyimpan banyak pertanyaan besar ya. Pertama, lokasinya di mana? Trowulan sampai hari ini masih di Trowulan ya, tetapi itu juga kebenarannya belum dapat terjamin. Kemudian yang kedua, Gajah Mada ini juga kabur silsilahnya nih. Siapa dia nih? Anak siapa gitu ya? Kemudian Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Palapa. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Gajah Mada yang bersumpah? Bagaimana dengan rajanya saat itu? Yang kita tahu kan raja pada saat itu lebih absolut daripada patih ya. Jadi banyak sekali menyimpan pertanyaan besar tentang sejarah kita. Sama kayak kata Hindu nih. Hindu yang beredar di akademik nih, literasi, katanya udah masuk sebelum Masehi. Ada yang pertama kali di Kalimantan itu, Kerajaan Kutai abad 5. Padahal kata Hindu baru dihembuskan 1830 secara internasional oleh wartawan Inggris, ada di Britannica Encyclopedia. Kemudian lagi buku berjudul Discovery of India karangan Jawaharlal Nehru menyebutkan kata Hindu itu pertama kali pada Tantrik abad 8. Itu pun merujuk kepada orang dan teritori, bukan agama. Jadi bagaimana mungkin Hindu ada sejak sebelum Masehi atau abad 5 di Kalimantan itu Kerajaan Kutai. Nah, inilah sejarah-sejarah kita yang memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar. Jadi kesimpulannya adalah ilmu sejarah tidak lepas daripada prasangka atau dugaan, sama dengan ilmu agama, kitab suci itu. Tidak bisa lepas dari tafsir. Jadi kebenarannya belum menjamin. Ya, saya kira itu ya, paham ya. Itulah sebabnya kami kurang setuju dengan Hindu Nusantara, Hindu Bali gitu. Kenapa? Karena di Nusantara ini sudah ada ajaran lebih dulu sebelum yang import-import ini masuk. Seperti kata Parahyang misalkan. Pa artinya tempat, Ra artinya cahaya, Hyang artinya leluhur. Jadi yang dimaksudkan Parahyang adalah leluhur yang telah mencapai cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya ilahi dalam diri. Jadi ajarannya ke dalam nih. Ya, udah manunggal gitu. Nah, kemudian lagi di Sunda nih. Itu sebenarnya bukan nama etnis ya, tetapi katanya dari Sunada. Su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu artinya besar. Makanya ajaran Sunda namanya Sunadayana. Jadi kalau kita kembali kepada definisi Sunada, api abadi yang besar. Apa itu? Matahari. Yang kita lihat fisiknya. Tapi apakah matahari itu abadi? Bukan kan? Jadi mada cahaya ilahi. Itulah ajaran kita. Jadi sangat setuju saya dengan tulisan karya Stephen Oppenheimer misalnya, judulnya Eden of the East. Di situ menunjukkan bahwa jejak-jejak daripada Atlantis itu di Nusantara. Nah, kemudian banyak juga jurnal, terakhir jurnal Flores menyatakan juga sama, bahwa Atlantis ada di Nusantara jejaknya, jejak arkeologisnya. Ada satu lagi di Nusantara, definisinya nih. Kalau sekarang kan kita pahami bahwa Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke ya, pulau-pulau itu Nusantara nama Indonesia tuh. Tapi menurut Bandar Kutibaning, yang dimaksud dengan Nusantara adalah pada zaman Mahesa Cempaka, kerajaan Narasinganegara itu, Bali merupakan pusat dari 11 federasi. Antara lain nih, lihat dulu ya. Itu ada kerajaan Peleng, kerajaan Ternate, ketiga kerajaan Bone, kerajaan Pasundan, yang keempat, kemudian yang kelima kerajaan Madura, kemudian yang keenam Narasinganegara, Bali sendiri, kemudian yang ketujuh kerajaan Gerung, Lombok, kemudian yang kedelapan kerajaan Sual, Sumbawa, kemudian yang kesembilan kerajaan Adonara,
yang 10 kerajaan Larantuka, kemudian yang 11 terakhir kerajaan Lamahala. Itulah yang dimaksud dengan Nusantara. Nah, beda lagi. jadi beda lagi. Nah itu. Jadi inilah seperti tadi saya katakan bahwa sejarah itu ada ilmu yang tidak bisa lepas dari dugaan, persepsi, prasangka ya. Sama seperti agama ya, tidak bisa lepas dari tafsir. Terakhir, saya akan mengutip salah satu kalimat menginspiratif dari Elon Musk. Elon Musk ini adalah Chief Executive Officer atau founder juga dan sekaligus Chief Technology Officer perusahaan SpaceX ya, yang kita kenal yang wisata ruang angkasa tuh yang terkenal tuh ya. Nah, dia mengatakan begini, if you do something like read a lot of book and talk to a lot of people, you can learn almost anything. Artinya begini kira-kira. Jika kamu melakukan sesuatu seperti membaca buku yang banyak, kemudian bergaul ya, berbicara dengan orang banyak, itu dapat belajar hampir semua hal. Oke, sampai di sini dulu. Ciao.